Angkat kamera. Satu, dua, tiga. Pencatatan administrasi dan kependudukan lebih dari sekedar prosedur administrasi. Pencatatan oleh negara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk KTP elektronik menjadi langkah awal data tunggal kependudukan bisa terwujud. Dokumen lainnya yang sangat vital untuk melindungi atas hak-hak seseorang sepanjang hidupnya adalah akta kelahiran, yang merupakan titik awal keterikatan antara individu dan negara. Tanpa bukti identitas serupa KTPL dan akte kelahiran, maka individu dapat dikecualikan dari pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan vital lainnya. Karenanya, pemerintah memastikan semua warga di Nusantara mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan setara, baik untuk yang berada di perkotaan besar hingga mereka yang tinggal di batas terluar Indonesia. Data Kementerian Dalam Negeri memperlihatkan, hingga semester 1 tahun 2023, terdapat 200.720.885 jiwa dari 279.118.866 jumlah penduduk Indonesia yang telah merekam KTPL atau mencapai 98,2%. Begitu pula dengan cakupan kepemilikan berbagai dokumen lain seperti akte kelahiran yang sudah mencapai 98,11%. Namun butuh upaya lebih bagi pemerintah untuk melayani pencatatan sipil kepada 2% sisanya. Lantaran mereka berada di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan terpencil yang sulit dijamah dengan cepat. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah setempatlah yang menjadi kendala pencatatan administrasi dan kependudukan di wilayah rentan tersebut belum terrealisasi optimal. Ya kalau kinerjanya itu sampai hari ini sudah lebih baik dari yang lalu, tiap tahun sudah ada pembaruan ya. Cuman memang belum bisa dikatakan optimal. Karena apa? Karena ada keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur, alat-alatnya juga, ada keterbatasan SDM-nya juga, Mbak. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023 melakukan pelayanan jemput bola atau jebol ke 15 kabupaten kota yang masuk dalam kategori rentan untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat di daerah tersebut. Yang hingga awal Oktober 2023 telah menerbitkan sebanyak 14.543 dokumen kependudukan dari 10 daerah yang didatangi oleh Ditjen Dukcapil. Ini sudah kita mulai lakukan oleh Ditjen Dukcapil pada tahun 2020 dan berlanjut hingga sekarang, dan insya Allah tahun depan seterusnya kita juga akan melakukan pelayanan Pinduk untuk wilayah 3T, bahwa sebenarnya seluruh warga negara itu pun berhak memperoleh pelayanan administrasi kependudukan. Tidak terkecuali untuk mereka-mereka yang tinggal di wilayah 3T. Selama layanan jemput bola berlangsung, Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Kota berkolaborasi mendorong pencapaian layanan administrasi kependudukan yang lebih merata. Termasuk mengakses layanan sampai ke tingkat paling dasar, ke sekolah-sekolah, kantor desa, bahkan ke rumah-rumah warga. Salah satunya demi mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, data tunggal kependudukan yang terhubung dengan semua layanan, termasuk melayani perubahan kartu keluarga, pembuatan kartu identitas anak, hingga penerbitan akta kematian. Dokumen kependudukan itu sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kenapa? Karena ini menjadi basis dari pelayanan publik. Jadi kalau ada warga negara, ada penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan, maka dia akan sulit, akan mendapatkan kesulitan, bahkan mungkin tidak akan mendapatkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapannya. Ini jadi, makanya saya minta kepada seluruh warga negara kita, ayo urus dokumen kependudukan.
ini penting juga, karena tahun depan kita ada pemilu dan juga ada pilkada serentak. Kalau mereka yang sudah punya hak memilih atau hak dipilih tidak memiliki dokumen kependudukan, maka berarti yang bersangkutan tidak bisa berpartisipasi untuk memilih pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Pencatatan administrasi kependudukan menjadi wujud layanan tertib administrasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Data tunggal kependudukan yang telah terhimpun dapat memudahkan pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan yang bersifat jangka panjang. Harusnya sampai sinon ke sana loh Mbak. Jadi maksud saya ini kita jangan hanya berbicara tingkat kuantitas kecepatan kita mendata saja, tapi bagaimana kemudian dengan data itu kita memotret juga hal yang lain, kebijakan yang lain yang tadi ada soal bencana lah, soal bantuan orang miskin lah, soal pendidikan anak, termasuk juga kaitannya kesiapan dalam menghadapi pilkada, pemilu yang sering terjadi dalam 5 tahun itu gitu loh Mbak. Antusiasme masyarakat pun terlihat saat tim jemput bola menyentuh langsung warga dengan memberikan layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Seram bagian timur. Panas yang begitu menyengat seakan tidak menghalangi sekelompok gadis manis berkebaya putih untuk menampilkan sebuah kesenian khas Maluku yang bernama Tari Sawat. Pesan perdamaian dan makna keselarasan hidup yang terkandung begitu terlihat dalam gerakan-gerakan yang ditampilkan. Seraya menyambut layanan jemput bola atau jebol yang digagas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri saat menghampiri masyarakat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Seram bagian timur, yang merupakan satu dari 62 wilayah tertinggal sebagaimana yang ditetapkan dalam Perpres nomor 63 tahun 2020. Masih banyak warga yang belum tercatat kependudukannya di wilayah yang terdiri dari 15 kecamatan dan 289 desa ini. Dari 137.804 penduduknya, terdapat 11% yang belum memiliki akte kelahiran. Sedangkan dari 92.000 wajib KTP, hanya 79,04% saja yang sudah terekam KTP elektronik, di mana rata-rata nasional sudah menyentuh 99,37% hingga Desember 2022. Tak dapat dipungkiri, aksesibilitas penduduk menuju pusat layanan memang menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Seram bagian timur untuk menjangkau seluruh penduduknya yang tersebar di antara pulau-pulau dan daratan permukiman yang sulit diraih. Sebaran penduduk kami tidak sama seperti yang ada pada daerah-daerah perkotaan maupun yang lain. Yang kedua, transportasi untuk menjangkau penduduk. Nah, jadi semacam kemarin coba Bapak Ibu bisa lihat langsung, itu baru wilayah daratan yang baru ada jalan yang tersentuh. Kami juga terbatas dengan adanya fasilitas. Semacam pelayanan itu kami di perkampungan-perkampungan kami kan pelayanannya tidak nyala. Nah, sementara perekaman KTPL harus lampunya oke. Kedua, jaringannya tidak semua stabil, tidak sama sekali. Jadi kami kadang layanan rekam cetak itu tidak bisa, kami mulai dari offline dulu, baru injek masuk ke online. Jadi itu yang membuat sangat sulit kita untuk mencapai target yang sebagaimana apa yang diinginkan secara nasional. Percepatan perekaman pun dikebut oleh tim jebol Dukcapil Pusat seraya menyokong optimalisasi kepemilikan dokumen kependudukan yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Untuk bisa sampai ke wilayah paling ujung dari Pulau Seram Maluku ini,
Ketujuh personil tim jebol yang diterbangkan dari Jakarta tersebut melanjutkan perjalanan dengan kapal feri dan menyambung perjalanan darat dengan total waktu tempuh selama 16 jam. Hingga akhirnya tiba di Bula, ibu kota dari Kabupaten Seram, bagian timur. Oke rekan-rekan, tim jemput bola dari Ditjen Dukcapil, kita sudah tiba di Kabupaten Seram bagian timur untuk melaksanakan kegiatan jemput bola ke titik layanan di kecamatan. Tim pun terbagi ke beberapa wilayah. Ada yang melayani administrasi kependudukan di bibir pantai Masit, Kecamatan Sirit, Taun Wida Timur, dengan menempuh perjalanan 4 jam dari Bula. Perekaman KTP dan pelayanan adminduk lainnya pun digelar lebih lama di lokasi ini, lantaran membludaknya masyarakat dari desa-desa di sekitarnya yang memerlukan layanan. Ada pula yang bertolak ke Pulau Seram hanya untuk menjangkau kediaman warga rentan yang terlapor tidak dapat berangkat ke lokasi perekaman KTPL karena alasan usia dan kondisi kesehatan. Dua orang tim jebol yang berangkat menggunakan perahu dengan waktu yang cukup lama itu pun akhirnya tiba di rumah seorang warga yang sudah 75 tahun belum pernah melakukan perekaman KTPL. Senang karena bapak saya mau bawa ke rumah sakit tapi tidak ada KTP. Dukcapil yang mau kasih urus bapak pun KTP, alhamdulillah saya senang mau bawa supaya ada KTP mau bawa bapak ke rumah sakit. Kesadaran warga terhadap pentingnya memiliki data tunggal dan dicatat secara akurat pun begitu terasa vital kala sejumlah program bantuan digelontorkan kepada warga. Mereka yang tidak memiliki dokumen kependudukan tentu tidak berhak menerima bantuan. Karenanya warga pun rela berjalan kaki cukup jauh dan lama mengantre saat layanan jebol hadir di sekitar wilayah mereka. Saya senang banget punya KTP karena dulu nggak ada punya KTP. Saya mau berobat atau mau ke Ambon atau mau menerima bantuan, itu nggak ada punya KTP sulit banget ya. Sekarang sejak ada layanan jemput bola Dukcapil, saya bersyukur banget karena punya KTP seumur hidup. Tak hanya menyasar para wajib KTP, layanan jebol Dukcapil pun turut menjaring siswa sekolah menengah atas yang berusia 17 tahun. Wajib KTP pemula bagi anak-anak SMA dan alia wajib hari ini direkam dan ambil KTP-nya hari ini, insya Allah. Ya, pelayanan gratis, tidak ada dipungut biaya apapun. Ya, kalau ada staf minta rokok 1 batang langsung lapor. Ya. Meski perekaman yang digelar di rumah kepala desa tersebut terkendala listrik dan jaringan internet yang tidak stabil, warga setia menunggu demi kependudukannya tercatat dengan valid. Kehadiran kami di sini karena penjemputan bola langsung dari pusat. Jadi dapat membantu kami agar kedepannya tidak lagi langsung ke kabupaten. Langsung saja di Tuktol karena kita di Tuktol ini adalah di mana kita sudah ketinggalan banyak. Jadi dari ini bisa membantu kami agar kedepannya dari tertinggal itu kedepannya bisa maju dan dapat lebih baik lagi. Itu bisa membantu masyarakat dan membantu anak-anak yang remaja untuk bisa umurnya di atas 17 tahun bisa membuat KTP.
dari situ supaya karena tempat yang membuat KTP ini sangat jauh dan juga bisa menguras biaya. Meminta terima kasih banyak terhadap kakak-kakak dan abang-abang yang sudah membantu kita untuk membuat KTP. Ya, sosialisasi akan pentingnya pencatatan sipil dan perbaruan data kependudukan memang berpengaruh besar untuk mendorong masyarakat agar dapat dicatat resmi oleh negara. Selain juga akses jalan menuju ke pusat pemerintahan yang dapat mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukannya. Menurut pandangan kami, evaluasinya adalah bahwa animo masyarakat cukup tinggi, tetapi studi bahwa hambatannya itu adalah masalahnya di akses menuju pusat layanan sebenarnya. Apalagi kita lihat ya, sepanjang jalan mungkin jalannya bagus, ya jalan lintas menuju kecamatannya bagus, ke kawasan-kawasan permukiman penduduk di daerah pesisir jalan bagus, tetapi transportnya relatif bisa kita katakan tidak ada. Hampir setiap hari tidak ada lintasan kendaraan umum yang lewat, yang melintas. Tidak ada trayek menuju ke pusat-pusat konsentrasi permukiman penduduk yang dihubungkan ke ke pusat layanan pemerintahan. Tidak hanya pemerintah pusat, jemput bola layanan administrasi dan kependudukan pun bahkan menjadi program unggulan di Kabupaten Tanah Datar. Sehingga membuat pelayanan publik di kabupaten ini menjadi yang tercepat dan terbaik di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda kita hari ini adalah pelayanan perekaman kepada di daerah-daerah yang punya keterbatasan. Di Kecamatan Lintabuo nanti ada di Jorong Mawar yang kita harapkan nanti masyarakat kita yang sangat sulit aksesnya ke tempat kita bisa kita layani secara baik. Jadi semuanya peralatan kita sudah lengkap dan nanti kita harapkan bisa di lapangan bisa berfungsi dengan baik. Siang itu, sebanyak 6 orang petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar berjalan mendaki bukit hingga menyusuri persawahan untuk menjangkau warga rentan yang tinggal di Jorong Mawar 1 atau sebutan dusun bagi wilayah setempat yang terletak di Nagari Lupuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara. Butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk bisa sampai di dusun tersebut. Dengan berkendara dari ibu kota Batu Sangkar yang dilanjutkan dengan berjalan kaki hingga akhirnya tiba di rumah salah seorang wajib KTP yang berkebutuhan khusus. Pihak keluarga tidak menyanggupi bila harus membawa Airin yang usianya genap 17 tahun tersebut untuk perekaman KTP di kantor camat. Peralatan seperti laptop, kamera, printer untuk mencetak dokumen dan penguat sinyal pun dibawa ke rumah Airin. Para petugas sengaja menghampiri rumah Airin untuk melayani pembuatan dokumen agar kelompok rentan yang berada di wilayah terpencil seperti Airin dapat tercatat secara tunggal. Sangatlah adalah dampak manfaatnya kan. Seharusnya awak yang harus pergi ke kantor, mungkin ke kantor camat, kantor wali lo dulu, kantor camat merekam lo dulu dah. Mungkin kantor campil ke sangka. Cuman lah ada pak tuh datang ke siko kan, alhamdulillah gitu lah di rumah aja lah kan. Susah gendong-gendong kan. Selain menyambangi secara khusus pembuatan KTP bagi warga rentan, di lokasi itu tim jemput bola juga membagikan hasil cetakan KTP elektronik yang pernah dibuat warga sebelumnya. Sama terjalnya dengan jemput bola pembuatan KTP bagi warga berkebutuhan khusus, petugas juga menembus perbukitan untuk menyasar warga di lokasi sekitar yang ingin mengurus dokumen kependudukan termasuk perekaman KTP baru hingga sinkronisasi data pada kartu keluarga. Dari atas bukit, setidaknya terdapat puluhan warga yang antusias memanfaatkan pelayanan. Pak Yorong yang membawa
petugas membuat kemari untuk membuat KTP untuk awak bersama. Sudah tu supaya nak jangan tambah ambek besok kok apa kalau ada permasalahan yang lain sama-sama sukses nak itu. Tidak mudah memang. Usaha yang dilakukan oleh para petugas seraya memastikan seluruh masyarakat termasuk dusun terpencil untuk mendapatkan layanan yang setara. Langkah tersebut menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Datar yang menjamin kehadiran masyarakat tidak terabaikan dan tercatat. Kami selalu berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar mendapatkan pelayanan yang setara, inklusif, dan bisa diakses oleh seluruh elemen masyarakat termasuk masyarakat yang berkebutuhan khusus tadi. Untuk itu mulai dari saya sampai pegawai paling bawah, kita itu adalah pelayan, yaitu pelayan masyarakat yang ada di sini. Inovasi pelayanan pun terus diperkuat dengan bersiaganya para petugas di Nagari dalam melayani kebutuhan pengurusan dokumen kependudukan. Juga kemudahan akses melalui pesan singkat WhatsApp yang terhubung dengan aplikasi Oase Dukcapil sebagai bagian dari program unggulan Trisula Dukcapil Membahana milik Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar, di mana telah mendapat berbagai penghargaan, salah satunya Dukcapil Prima Awards 2023 dari Kementerian Dalam Negeri. Tentunya dengan inovasi tadi, peluk tanda diri, dan juga Dukcapil juga ada Trisula Membahana, Trisula Dukcapil Membahana. Itu mendekatkan pelayanan administrasi kita kepada masyarakat. Itu sangat efisien, efektif. Masyarakat yang mengakses secara online tanpa harus datang ke Dinas Dukcapil. Tentunya daerah-daerah yang jauh dari ibu kota itu yang kita skala prioritaskan, termasuk dalam pengurusan KTP atau KTP. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat. Secara geografis, wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah pegunungan yang dikelilingi persawahan yang begitu luas. Beberapa wilayahnya yang cukup sulit diakses tidak lantas membuat kabupaten terkecil kedua di Provinsi Sumatera Barat ini acuh dalam pelayanan publik. Sehingga pada 15 September 2023 saja tersisa 7.083 warga yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik dari 376.018 penduduk yang menghuni Kabupaten Tanah Datar, yang mayoritas adalah kelompok wajib KTP yang baru berusia 17 tahun. Dari situlah para petugas Dukcapil giat jemput bola termasuk ke sekolah-sekolah sehingga siswa-siswi yang sudah genap berusia wajib KTP yakni 17 tahun dapat rekam secara tunggal. Sama seperti perekaman umumnya, para siswa yang telah diperiksa datanya dilanjutkan pengambilan foto, perekaman tanda tangan, sidik jari, dan iris mata. Jadi tantangan itu sebenarnya masih kita alami, terutama dari sisi ketertinggalan wilayah barangkali. Jadi memang ke sana untuk memberikan pelayanan kita memang perlu perlu strategi khusus, dan barangkali mungkin memang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 atau roda 2, bahkan mungkin kita bisa berjalan kaki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian juga ada tantangan khusus ketika kita memberikan pelayanan kepada yang masyarakat khusus kita tadi itu. Seperti mereka yang mereka yang punya ada gangguan kejiwaan dan segala macam. Jadi kadang-kadang ada yang bisa kita rekam, kadang-kadang ada yang tidak bisa kita. Apa yang bisa kita ambil? Ya, administrasi kependudukan menjadi kunci agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan publik yang setara dan inklusif. Jemput bola yang dilakukan Dukcapil memastikan seluruh masyarakat dari ujung barat hingga timur Indonesia mendapatkan hak-haknya dan perlindungan. Tanpa bukti identitas, warga rentan dikecualikan dari pendidikan, perawatan kesehatan, hingga layanan vital lainnya.